Geser. هنا هذا المكبر. خذ المكبر شباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khaliluhu wa safiyuh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa kembali bermajlis ilmu untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dalil yang terakhir dari bab atau muqaddimah. Maka insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan melanjutkan pada bab yang pertama, yaitu babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan tentang penghapusan dosa-dosa. Tentang penghapusan dosa-dosa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am al-ayah 82. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, bagi merekalah keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah.
Apa makna atau tafsir dari ayat ini insyaallah akan kita pelajari pada kesempatan sore hari yang cerah ini. Ini adalah dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang bab tentang keutamaan tauhid dan bab tentang penghapusan dosa-dosa. Qala syarih hafidhahullahu taala munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Korelasi bab yang akan kita bahas ini, yaitu bab fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, dengan kitab tauhid secara keseluruhan. Kata asy-syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, lamma bayyana fil babil awal wujub at-tauhid wa ma'nah, bayyana fi hadzal bab fadl at-tauhid wa atharahu al-hamidah wa nata'ijahul jamilah allati minha takfirudz dzunub li ajli al-hathi alaihi wa targhib fihi. Apa korelasinya? Kata beliau, ketika Syekh sebelumnya telah bayyana fil babil awal, bab yang sebelumnya, bab yang pertama, muqaddimah maksudnya, tentang wajibnya tauhid dan makna serta hakikat tauhid. Pembahasan kita pada muqaddimah semua tentang wajibnya tauhid dan tujuan diciptakan kita, manusia dan juga jin, semuanya adalah untuk bertauhid, serta diutusnya para nabi dan rasul atau para rasul, misi mereka adalah untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya. Dan telah kita bahas tentang makna tauhid, la ilaha illallah. Setelah kita tahu makna tauhid, setelah kita tahu tentang wajibnya tauhid, maka pada kesempatan yang berikutnya beliau ingin menjelaskan kepada kita, tauhid bukan sekedar wajib, tetapi tauhid memiliki keutamaan-keutamaan. Ketika seseorang tahu keutamaan atau kelebihan sesuatu, keistimewaannya, kalau kita tahu keistimewaan sesuatu, nilai plusnya, maka kita akan semangat untuk mempelajari, mencari tahu, dan tentu memperoleh hal tersebut, memperoleh atau mengamalkan hal tersebut. Beliau katakan, bayyana fi hadzal bab fadl at-tauhid wa atharahu al-hamidah. Maka pada bab ini beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan dampak-dampaknya yang baik, dampak-dampaknya yang terpuji, yang bagus. Dampak baik, dampak dari tauhid adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa nata'ijahul jamilah, dan hasil-hasilnya yang indah. Tauhid itu hasilnya, buah dari tauhid itu adalah karunia dari Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemuliaan di atas dunia. Wa nata'ijahul jamilah allati minha takfirudz dzunub, yang mana di antara buah dari tauhid, hasil dari tauhid itu adalah penghapusan atau dihapuskannya dosa-dosa seorang hamba. Dosa-dosa kita dihapuskan kalau kita bertauhid. Beliau jelaskan semua itu li ajlil hathi alaihi wa targhib fihi. Tujuannya adalah untuk mendorong, memotivasi kaum muslimin atau manusia agar mau mempelajari tauhid, mencari tahu tauhid, memahami maknanya yang benar, dan tentu mengamalkan tauhid. Mengamalkan tauhid bukan hanya di tahu saja, tetapi
diaplikasikan di dalam kehidupan seorang hamba. Itu tujuan atau korelasi dari bab tentang keutamaan tauhid dan penghapusan dosa ini dengan kitab tauhid secara keseluruhan. Kemudian ikhwan azanillah wa iyyakum, beliau hafizahullah taala mengatakan babun, ini penjelasan tentang makna bab. Kalau secara bahasa bab itu apa? Yang itu pernah pelajari? Babun ai lugatan madkhal. Bab secara bahasa artinya adalah tempat masuk. Antum masuk lewat mana? Kalau masuk lewat mana? Masuk rumah lewat pintu, ya. Begitu juga kita belajar tentang sesuatu, belajar ilmu itu ada pintunya, bukan tiba-tiba antum ingin menguasai ilmu keseluruhan. Tidak, ada babnya, ada pintunya. Lugatan al-madkhal, tempat masuk. Wastilahan, dan secara istilah makna bab adalah ismun li jumlatin minal ilm tahtahu fusulun wa masailu ghaliba. Bab ini, yang dimaksud bab secara istilah adalah isim yang atau kalimat yang digunakan, kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang kelompok ilmu atau pembahasan tertentu, yang dalam pembahasan itu biasanya terdapat fasal-fasal atau pengelompokan pembahasan tertentu, dan di dalamnya terdapat banyak masail, banyak pembahasan-pembahasan atau masalah-masalah yang dikaji. Itu bab dalam buku, dalam kitab. Biasa kalau kita melihat babun kada, berarti kita di sini ada babu fadlit tauhid, nanti akan beliau sebutkan, ya, keutamaan tauhid, di antaranya ini. Seperti yang kemarin bab tentang makna tauhid, disebutkan dalil-dalilnya, ya, permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Kalau kita membahas tentang babul miyah, misalnya kalau fikih, bab tentang air, ya, dibahas tentang anwaul miyah, jenis-jenis air, ya, dan seterusnya. Taib. Yukaffir, at-takfir fil lughah, makna takfir, ya, kafara yukaffiru, takfir secara bahasa as-satru wa taghtiyah. As-satru wa taghtiyah itu artinya ditutupi atau diselubungi sehingga tidak kelihatan, nampak apa, tidak nampak lagi, sehingga seperti tidak ada. Kalau sudah ditutupi, antum nggak melihat, antum mengira sesuatu itu ada atau tidak, nggak kelihatan. Berarti kita mengiranya tidak ada, sudah ditutupi. Wa syar'an, adapun makna takfir secara syariat, istilah mahwu dzambi hatta yasira bimanzilatil ma'dum, penghapusan dosa sampai dia seakan-akan sudah menjadi seperti tidak pernah ada. Tidak ada atau tidak pernah ada. Jadi dari sini ada korelasi antara makna secara bahasa dan makna istilah, makna etimologi dan makna terminologi. Kalau etimologi atau bahasa tadi, takfir maksudnya ditutupi. Kalau ditutupi kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Dihapuskan juga tidak kelihatan, ya. Itu korelasinya, hubungannya. Dan yang kita bahas, yang menjadi pembahasan kita adalah penghapusan dosa-dosa. Dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ini yang akan kita bahas. Taib. Minadz dzunub. Ya, ini perlu dijelaskan juga. Min bayaniyatun walaysa litab'id. Bayaniyah ini, min ini untuk menjelaskan, bukan
tujuannya untuk menjelaskan atau untuk menerangkan bahwasanya ini sebagian. Misalnya antum mengatakan akhadtu mil'aqatan minar rus. Saya mengambil 1 sendok dari nasi. Berarti antum mengambil sebagian dari nasi. Min di sini bukan bermakna ini. Min ini bukan di sini. Ya, bayaniyah seperti misalnya kita bilang khatam min zahab. Emas ini apa? Cincin terbuat dari emas. Cincin terbuat dari emas. Bayaniyah untuk menjelaskan. Dan di sini ya, min ini bukan tab'id, tidak menunjukkan sebagian. Kalau sebagian seakan-akan nanti orang bisa memahami fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub, dan apa yang dihapus dari dosa-dosa. Seakan-akan orang bisa memahami bahwasanya ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh tauhid. Ini tidak benar. Sebelum ke min sebenarnya ada ma, wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ma di sini bukanlah mausul, bukan ma al-mausul yang artinya alladzi. Bukan. Kalau antum artikan ma al-mausulah, bab tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang dihapuskan oleh tauhid dari dosa-dosa. Ini tidak tepat. Yang tepat makna yang kedua masdariyah, yang artinya bab tentang tauhid dan bab tentang penghapusan dosa-dosa. Kenapa? Karena semua dosa dapat dihapuskan dengan tauhid. Semua dosa dapat dihapuskan dengan tauhid. Taib. Jelas sampai di sini perbedaan antara min li tab'id dan bayaniyah. Jelas atau belum? Ma al-mausul dengan ma al-masdariyah. Faham bedanya? Taib. Wa dzunub jam'u dzambin. Dzunub itu jamak ya, kalau kita artikan dosa-dosa. Dzunub jamak dari kata dzam. Dzam artinya dosa. Apa itu? Wa huwa ma takbahu akibatuh. Dzambun adalah sesuatu yang dampaknya di belakang itu buruk ya. Karena orang yang melakukan dosa dia terancam untuk mendapatkan azab, mendapatkan siksaan. Kalau siksaan itu baik atau buruk? Buruk. Maka dikatakan di sini dzambun ma takbahu akibatuh. Sesuatu yang akhirnya buruk. Taib. Kembali ke babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Kita akan jelaskan dulu. Tauhid itu wajib, tadi sudah kita singgung. Wajibnya sesuatu tidak berarti ketika kita menyebutkan ada keutamaannya berarti barang itu tidak wajib. Contoh dalam hal salat jamaah wajib atau tidak? Wajib. Salat berjamaah bagi kaum muslimin yang tidak ada uzur, laki-laki berjamaah di masjid itu wajib. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama dan insyaallah pendapat yang lebih kuat, yang rajih. Salat berjamaah bagi laki-laki yang tidak punya uzur syar'i wajib. Ketika Rasulullah SAW mengatakan salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajah. Bi 27 darajah. Apakah ini menunjukkan bahwasanya salat jamaah tidak wajib? Tidak. Salat jamaah wajib dan memiliki keutamaan. Begitu juga tauhid. Tauhid itu wajib dan tauhid memiliki keutamaan. Fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Kemudian beliau menyebutkan wa ma yukaffiru minadz dzunub dan penghapusan dosa-dosa. Ini model seperti ini atau penggunaan bahasa seperti ini kata para ulama ya, para ahli lughah menjelaskan ini min bab
dzikril khas au atfil khas 'alal 'am. Mengkaitkan atau menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Keutamaan tauhid itu banyak. Di antara keutamaan tauhid adalah dihapuskannya dosa-dosa. Ketika disebutkan keutamaan tauhid berarti mencakup dihapuskan dosa-dosa tidak? Mencakup. Kenapa disebutkan secara khusus penghapusan dosa-dosa? Karena penghapusan dosa-dosa ini adalah pokok dari keutamaan tauhid. Dan kita tahu tidaklah sebuah kebaikan, tidaklah sebuah kebajikan atau kemuliaan yang diperoleh seorang hamba melainkan setelah Allah hapuskan dosa-dosanya. Betapa banyak amalan yang di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, ganjarannya atau balasannya adalah apa? Dihapuskannya dosa-dosa. Orang yang berjalan ke masjid untuk sholat dan dia sudah bersuci sebelumnya, tidak ke masjid kecuali untuk beribadah kepada Allah atau mengajarkan yu'allimu khairan, setiap langkahnya dihitung pahala, digugurkan, dihapuskan dosa-dosa. As-salatu ila salah, salat yang satu kepada salat yang lain, penggugur dosa-dosa kata Rasulullah. Wal jum'atu ila al-jum'ah wal umratu ila al-umrah, antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya, antara umrah yang kita lakukan yang pertama dan umrah yang berikutnya, Rasulullah berikan iming-iming berupa apa? Penghapusan dosa-dosa. Rasulullah berikan janji, bukan iming-iming bohong. Ini janji yang pasti. Pahalanya adalah dihapuskan, atau diantara ganjarannya adalah dihapuskan dosa-dosa. Haji yang merupakan ibadah yang sangat agung. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u ilal jannah. Yang tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a min hajjihi kayauma waladathu ummuh atau kayaumi waladathu ummuh. Orang yang berhaji tidak melakukan rafas. Rafas itu perbuatan atau perkataan yang mengarah kepada hal-hal yang mesum, fusuk, kefasikan, dosa-dosa, maksiat, segala macam. Maka kata Rasulullah, kalau orang yang hajinya benar, dia selesai haji seperti orang yang baru dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Bersih dosa-dosanya. Yang dimaksudkan adalah bersihnya dosa-dosa. Bukan antum jadi bayi, nggak punya rambut lagi, botak terus ini, nggak. Nanti rambutnya tumbuh lagi kalaupun dibotak, ya kan? Tapi yang dimaksud kembali tadi, roja min dzunubihi. Dia bersih dari dosa-dosanya seperti hari dilahirkannya dia oleh ibunya. Jadi kenapa penghapusan dosa-dosa ini penting? Karena kita pun nanti ke surga setelah dosa-dosa kita dihapuskan. Kalau seseorang melakukan dosa-dosa, maka dia akan tatkala hendak tatkala sudah masuk surga, berarti dia sudah dihapuskan dulu dosa-dosanya sebelum dia masuk surga. Ya. Dan yang jadi masalah ayuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum, ada satu dosa yang tidak bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Syirik. Loh, tadi Ustadz bilang semua dosa bisa diampunkan oleh tauhid. Kenapa ini nggak bisa diampunkan? Karena kalau dia melakukan kesyirikan, tidak mungkin syirik bertemu dengan tauhid. Kalau dia sudah bertauhid, berarti syiriknya hilang, diampunkan. Tapi kalau seseorang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka tidak dikatakan dia seorang yang bertauhid. Karena ketika sudah melakukan kesyirikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni
ya, ketika disekutukan, Allah tidak mengampuni untuk disekutukan, dan mengampuni dosa-dosa selainnya atau dosa-dosa yang di bawahnya bagi yang Allah kehendaki. Taib, kita lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ayat ini ketika turun, ya, para sahabat mendengar ayat ini mereka merasa berat. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mengotori, mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka merekalah yang mendapatkan keamanan, dan mereka orang-orang yang mendapatkan aman, maksudnya dijamin, jamin keamanannya. Ya, tidak takut untuk, dia tidak akan khawatir karena dia aman, artinya aman dari neraka. Ya, aman dari neraka. Maka mendengar ini, para sahabat merasa berat, sebagaimana dalam hadis yang dicantumkan di catatan kaki. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, lama nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin qulna ya Rasulullah ayyuna lam yadlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Kita dulu pernah melakukan kezaliman semua. Ya, semua orang pernah melakukan kezaliman, begitupun para sahabat. Maka Rasulullah pun menjawab dan menjelaskan, laisa kama taqulun. Ini tidak seperti yang engkau anggap, yang kalian katakan, ya, atau yang kalian kira. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang dimaksud dengan tidak mengotori keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, bisyirkin. Awalam tasma'u ila qauli Luqman libnih, tidakkah kalian mendengar pernyataan atau perkataan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, atau kezaliman yang paling besar. Jadi ayat ini ketika Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Zulmin di sini nakirah atau ma'rifah? Nakirah atau ma'rifah? Yang kelas 7 aja, yang kelas 7. Antum tahu nakirah ma'rifah belum? Apa nakirah apa ma'rifah? Apa tandanya kalau nakirah? Ya, isim nakirah apa tandanya di sini? Tanwin. Ya. Tandanya tanwin. Ya, kalau dia nakirah, ya bukan ma'rifah. Ya, ini nakirah fi siyaq an-nafi. Nakirah konteksnya konteks peniadaan atau penolakan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Lam yalbisu di sini an-nafyu. Mereka tidak yukhalitu, mencampuri atau mencampurkan keimanan mereka dengan dzulm. Secara bahasa, kalau nakirah dan redaksinya adalah redaksi nafi, ya, ini mencakup semua jenis kezaliman, berarti mutlak. Maka sahabat yang ketika mendengar ayat ini memahami seperti pemahaman itu sebenarnya tidak salah, karena secara bahasa maknanya begitu. Kalau dia umum atau nakirah, kemudian redaksinya adalah penolakan atau peniadaan, maka ini mencakup semuanya, mencakup semua jenis kezaliman. Kezaliman itu secara umum ada 3. Zulmun nafsi, dzulmu syakhs li nafsihi, atau dzulmul mar'i li nafsihi, seorang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Kemudian
Zulmul mar'i li ghairihi. Seorang melakukan kedoliman terhadap orang lain. Ini jenis kedoliman yang kedua. Yang ketiga, zulmul mar'i fi hukukillah. Seorang melakukan kedoliman terhadap hak-haknya Allah, yang berkaitan dengan haknya Allah. Zulmul mar'i li nafsih. Seorang mendolimi dirinya sendiri. Misalnya dia tidak belajar bersungguh-sungguh, ya, bermalas-malasan dalam melakukan ketaatan, ini termasuk zalim kepada dirinya. Atau berlebih-lebihan, orang yang mau puasa terus tidak mau buka puasa, ya, orang yang sholat malam tanpa tidur, ini menzalimi dirinya karena tidak memberikan hak kepada dirinya untuk istirahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan apa? Ana khairukum, saya yang terbaik di antara kalian, tetapi asum wa uftir. Saya puasa sunnah tapi terkadang juga tidak puasa dan juga berbuka puasa, tidak puasa terus. Ya. Aqumul lail wa arqud. Kalau malam beliau salat malam tetapi tidak salat satu malam penuh tanpa tidur. Salat malam tapi ada waktu untuk tidur. Sebagian orang mengatakan, oh saya mau salat malam terus. Bahkan ada yang bilang saya tidak mau menikah. La tazawwajun nisa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita. Menikahi wanita. Maka ini termasuk kezaliman terhadap diri sendiri tatkala seseorang melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, yang terlarang. Kemudian yang kedua, menzalimi orang lain, mengambil haknya orang lain, menggibahi orang lain, ya, mencaci, mengambil uangnya, ya, merendahkan dia, memfitnah dia, dan seterusnya. Ini kezaliman terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, dan ini kezaliman yang paling besar, adalah kezaliman yang berkaitan dengan haknya Allah, terutama syirik. Terutama syirik. Zalim atau zalim ini dari az-zulmu. Zulm secara bahasa wad'u syai' fi ghairi mawdi'i. Ini nanti beliau jelaskan, ya. Meletakkan sesuatu pada tempat yang tidak semestinya. Meletakkan sesuatu pada tempat yang tidak semestinya. Ketika seorang hamba diciptakan oleh Allah dan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku, kata Allah. Kemudian jin dan manusia tadi beribadah kepada selain Allah, dia zalim atau tidak? Zalim. Tugasnya dia beribadah hanya kepada Allah, tapi dia menjadikan ibadah untuk selain Allah, menempatkan peribadatan tidak pada tempat yang semestinya, memperuntukkan peribadatan kepada yang tidak berhak. Ini namanya zalim. Kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Termasuk mungkin kategori zalim ketika antum sudah berada di pondok, ditugaskan belajar, tapi antum tidak menempatkan diri antum pada tugas yang semestinya. Antum tugasnya belajar, hanya main-main. Ya. Dikasih waktu belajar, antum gunakan untuk main-main. Dikasih waktu istirahat, antum gunakan untuk main-main. Nanti pas dikasih waktu untuk belajar malah tidur. Ini zalim atau tidak? Kenapa dikatakan zalim? Karena tidak menempatkan pada tempat yang semestinya. Ya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang zalim, kita harus berusaha untuk menempatkan semuanya pada tempat yang semestinya. Waktunya belajar ya belajar, tempatnya belajar, saatnya belajar. Saatnya istirahat, tidur ya tidur. Ibadah. Jangan sebaliknya dibolak-balik atau tidak diberikan haknya. Semua punya hak. Badan kita juga punya hak untuk istirahat, ya.
Tidak boleh kita memaksa harus terus beribadah ya. Kalau orang sudah berkeluarga, keluarga punya hak ya. Sebagian orang dia mengira haknya keluarga adalah mendapatkan harta dari dia yang banyak. Dia cuma cari uang saja, tidak pernah dia berkumpul dengan keluarganya, tidak pernah dia ya bersenda gurau dengan anak istrinya. Padahal itu termasuk haknya anak-anak, haknya istri. Ya, maka ini termasuk kezaliman ketika tidak menempatkan pada tempat yang semestinya. Taib amanu, ay makna amanu saddaku biqulubihim. Makna beriman, orang-orang yang beriman itu makna iman adalah saddaku biqulubihim, mereka membenarkan dengan hati mereka. Maka orang yang membenarkan dengan hatinya, wa nataku bi alsinatihim, dan mengucapkan dengan lisan mereka, wa amilu bi jawarihihim, dan mereka mengamalkan, mengaplikasikan dengan anggota badan mereka. Maka iman adalah at-tasdiq bil qalb wal qaul bil lisan wal amal bil arkan. Iman itu adalah membenarkan dengan hati kita apa yang datangnya dari Allah dan Rasulullah. Kita ucapkan, ikrarkan dengan lisan kita la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan diamalkan, bukan cuma diucapkan saja. Karena banyak orang bahkan mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengamalkan la ilaha illallah. Konsekuensi dari la ilaha illallah, maka tidak boleh antum percaya bahwasanya ada orang-orang hebat yang bisa menolong antum ketika antum kesusahan. Misalnya antum jatuh, tiba-tiba akan ada datang Superman, atau datang guru antum ya, datang apa ya. Nah, konsekuensi dari la ilaha illallah, kita meminta, berdoa ya dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, minta kepada Allah ya. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan banyak orang, naudzubillah, dalam kondisi kesusahan minta kepada selain Allah ya. Dia datang bawa ini bawa itu, minta kepada penunggu gunung, penunggu batu, penunggu laut untuk diselamatkan. Kaum muslimin tidak boleh melakukan hal ini. Orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah sesuai syariat Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin tidak boleh mengikuti hal-hal seperti ini. Karena konsekuensi dari la ilaha illallah, kita tidak boleh meminta, berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalbisu imanahum ay yakhlitu tauhidahum. Yang dimaksud dengan lam yalbisu imanahum, lam yakhlitu tauhidahum, mereka tidak mencampuri, mengotori tauhid mereka dengan apa? Dengan syirik. Bidulmin ay bisyirkin. Yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan. Wadulmu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih summiya syirku dulman li'annahu wad'un lil ibadati fi ghairi mawdi'iha wa sarfun laha li ghairi mustahiqqiha. Wa lam yalbisu imanahum bidulmin ay bisyirkin. Ad-dulmu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih, menempatkan sesuatu pada yang bukan tempatnya. Summiya syirku dulman, syirik dikatakan sebagai kezaliman li'annahu wad'un lil ibadah fi ghairi mawdi'iha, karena syirik itu berarti menempatkan ibadah tidak pada tempat yang semestinya. Ibadah harusnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha, dan dipalingkan kepada selain yang berhak. Yang berhak untuk kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amnu tuma'ninatun nafs wa zawalul khawf. Yang dimaksud dengan al-amnu, keamanan, itu adalah tuma'ninatun nafs, jiwa merasa tenang. Zawalul khawf, tidak ketakutan. Ini di mana? Di akhirat.
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Artinya jaminan aman dari apa? Dari neraka. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap orang yang bertauhid otomatis dia akan masuk surga tanpa hisab dan azab? Apakah demikian? Jawabannya belum tentu. Tergantung kualitas tauhid dia. Ketika seseorang keimanannya al-imanul kamil, ay lahu al-iman al-mutlaq, dia memiliki keimanan yang mutlak, yang sempurna, maka dia pun mendapatkan al-amnu al-mutlaq, keamanan yang sempurna. Keimanannya sempurna berarti dia lepas dari segala macam bentuk kezaliman, tidak melakukan kesyirikan, tidak menzalimi dirinya, tidak menzalimi orang lain. Orang yang seperti ini maka jaminannya surga tanpa azab, ya, tanpa azab. Orang yang memang dia keimanannya sempurna, maka jaminan keamanannya juga sempurna. Adapun orang-orang yang memiliki mutlaqul iman, mutlaqul iman secara umum, tapi tidak al-iman al-mutlaq, ini berbeda. Memiliki keimanan, ra'sul mal, memiliki pondasi keimanan, tetapi dia melakukan kezaliman terhadap dirinya atau kezaliman terhadap orang lain, tapi bukan syirik. Dia dapat jaminan keamanan, tetapi bukan jaminan yang sempurna, jaminan yang total. Jaminannya apa? Jaminannya adalah dia tidak kekal di neraka. Seorang yang bertauhid, meskipun dia melakukan dosa apapun selain syirik dan kekufuran tentunya, yang tidak mengeluarkan dia dari keimanan, dia masih punya keimanan, maka dia ada jaminan untuk tidak kekal di dalam neraka. Untuk tidak kekal di dalam neraka. Apakah lantas kita bilang, oh enggak apa-apa, yang penting enggak kekallah kita dalam neraka? Enggak, yang pertama enggak ada jaminan bahwasanya kita akan terus bertauhid sampai akhir hayat kita. Ikhwan azanillah wa iyyakum. Kita sekarang dalam kondisi beriman, dalam kondisi bahkan kita Masya Allah atas izin Allah sebagai talibul ilm, tulabul ilm, berada di lingkungan yang baik, tapi tidak ada jaminan sampai akhir hayat kita pasti masih bertauhid. Padahal yang menjadi penentu, yang akan menjadi penentu adalah akhir dari amalan seseorang. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya, endingnya. Maka kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terus dan terus agar kita istiqomah di atas keimanan. Dan tentu seseorang semakin sempurna imannya, yakni al-iman al-kamil, maka otomatis dia konsekuensinya terbebas dari kedoliman-kedoliman yang lainnya. Kedoliman terhadap hak-hak Allah, kedoliman terhadap orang lain, kedoliman terhadap diri sendiri. Kalau demikian, maka dia pun mendapatkan jaminan keamanan secara sempurna, yaitu masuk surga tanpa diazab, ya, tanpa disiksa. Taib. Muhtadun, makna muhtadun ay muwaffaqun lisayri ala siratil mustaqim thabituna alaih. Muhtadun yaitu orang-orang yang mendapatkan taufik untuk berjalan di atas jalan yang lurus, meniti sirat al-mustaqim, thabituna alaih, dan mereka kokoh di atas jalan yang lurus tadi, di atas Islam. Karena para ulama menjelaskan makna as-sirat al-mustaqim, ada antaranya adalah al-Islam. Sebagian lagi menjelaskan maknanya adalah Al-Quran.
maknanya adalah Nabi Muhammad SAW. Semuanya ini benar. Karena orang yang mengikuti jalannya Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, berarti berada di atas siratul mustaqim, mengikuti Al-Quran, yang hidup di atas Islam yang benar, maka dia berada di atas sirat al-mustaqim. Dan thabit, artinya dia kokoh di atas keimanan tadi, ya. Sampai kapan? Sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali mati kecuali dalam kondisi Islam. Baik. Al-makna al-ijmali lil ayah. Makna global dari ayat ini. Yukhbiru subhanahu anna alladhina akhlasul ibadata lillahi wahdah wa lam yakhlitu tauhidahum bisyirkin humul aminuna minal makhawif wal makarif yaumal qiyamah al-muhtaduna lisayri ala siratil mustaqim fid dunya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang akhlasul ibadah, yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, walam yakhlitu tauhidahum bisyirk, dan tidak mengotori atau mencampuri tauhid mereka dengan kesyirikan, humul aminuna minal makhawif wal makarih yaumal qiyamah. Mereka itulah orang-orang yang nanti akan selamat, yang aman dari rasa takut dan keburukan yang ada pada hari kiamat nanti. Mereka selamat, mereka aman. Syaratnya apa? Tidak mengotori keimanannya atau tauhidnya dengan kesyirikan. Al-muhtaduna lisair ala siratil mustaqim fid dunya, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk untuk berjalan meniti sirat al-mustaqim di dunia ini. Munasabatul ayati lil bab, korelasi antara ayat ini dengan bab yang kita bahas. Bab apa tadi? Ayo, bab apa tadi? Bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan penghapusan dosa-dosa. Apa korelasinya? Annaha dallat ala fadli tauhid wa takfirihi lidzunub. Bahwasanya ayat ini menunjukkan atau menjelaskan tentang apa? Keutamaan tauhid dan penghapusan dosa-dosa. Dijelaskan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Baik, ma yustafadu minal ayah. Apa saja yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat yang mulia ini? Di antaranya al-awwal fadlu tauhid wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Keutamaan tauhid dan buah dari tauhid di dunia ataupun di akhirat. Di dunia apa? Di dunia apa? Apa tadi buah tauhid di dunia? Apa, akhi? Apa? Yang keras sedikit. Nggak usah takut. Di dunia. Ulangi. Ayo dibaca, kenapa takut? Ayo. Tadi jawaban antum sendiri, nggak usah lihat temannya, nggak usah tanya temannya. Apa? Ustadz tidak dengar tadi, makanya Ustadz suruh ulangi, bukan salah. Ustadz kurang dengar tadi. Coba baca yang keras. Dihapuskannya dosa-dosanya. Taib. Ada yang lain? Tidak salah. Bagus, benar. Ada yang lain? Keutamaan tauhid di dunia? Di dunia. Kalau dihapuskan dosa-dosa itu keutamaan tauhid, tetapi apa? Yang secara khusus di dunia. Di dalam ayat wahum muhtadun,
Apa maksudnya muhtadun tadi? Orang-orang yang mendapat taufik. Kalau kita bertauhid, maka kita akan mendapatkan taufik untuk bisa meniti jalan yang lurus. Jalan yang lurus pertama Islam. Orang mendapat hidayah Islam, ini hidayah dari Allah, karunia yang sangat besar. Meninggalkan kekufuran, kesyirikan, masuk Islam. Hidayah. Tapi level hidayah ini bertingkat-tingkat. Siratal mustaqim ini bukan satu level. Orang pertama masuk Islam, jadi seorang muslim. Kemudian dia kenal ilmu, belajar tentang kewajiban sholat, tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Belajar tentang kewajiban-kewajiban yang lain dan dia amalkan. Ini level Sirat al-Mustaqim yang berbeda. Orang mengenal sunnah, mengamalkan sunnah, ini level di atasnya. Ya. Maka dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pintu-pintu kebaikan itu terbuka bagi kita untuk meningkatkan level keimanan kita. Baik. Wa fil akhirah, di akhirat apa? Buah dari tauhid. Antum ya? Dihapuskannya dosa-dosa. Oke, tadi sudah. Yang lain dong. Jangan idem. Buah tauhid apa? Di akhirat. Antum akhi. Dapat mendapatkan keamanan. Keamanan dari apa? Dari azab. Ahsan. Di akhirat akan ahsan, bagus. Di akhirat akan mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan dari apa? Dari azab neraka, dari ketakutan di padang mahsyar di hari kiamat, dan keamanan atau keselamatan dari siksaan ini. Apakah otomatis orang yang bertauhid akan selamat dari siksaan secara keseluruhan? Tidak secara otomatis. Dilihat tauhidnya, keimanannya. Semakin sempurna keimanannya, semakin sempurna tauhidnya, maka otomatis jaminan keselamatan tadi itu pun semakin sempurna. Ya. Maka para ulama sebagian mengatakan maksiat itu termasuk syirik. Maksiat itu jenis syirik. Kenapa? Ketika orang bermaksiat dia berarti memperturutkan hawa nafsunya. Allah mengatakan orang-orang yang ittakhadha, dzakirni fil ayah, man ittakhadha ilahahu hawahu. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya atau ilahnya dia adalah hawa nafsunya. Maka disebutkan dalam hadis juga ta'isa abdud dinar. Rasulullah menyebutkan hambanya dinar, hambanya duit. Ya, karena dia mengabdikan dirinya untuk dunia, untuk uang. Ya, meskipun itu ya nanti levelnya berbeda dengan kesyirikan yang orang menyembah selain Allah secara langsung, atau menyembah kuburan, atau membuat sesaji ini, sesaji itu, dan seterusnya, berbeda. Tetapi kata para ulama ini bagian dari kesyirikan. Makanya semakin banyak orang bermaksiat, semakin berkurang juga jaminan keselamatannya. Ya, jaminan keselamatannya. Tayyib. Ats-tsani anna syirka dzulmun mubtilun lil imani billah in kana akbar. Bahwasanya syirik itu adalah kedzaliman mubtilun lil iman, yang menghapuskan, membatalkan keimanan kepada Allah, in kana akbar, kalau itu adalah syirik besar. Orang ya datang memohon kepada kuburan, dia meyakini kuburan itu yang memberi dia rizki, yang memberi dia anak, ya maka ini syirik besar, ya bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi perlu difahami, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Al-Qaulul Mufid fi Syarh Kitab At-Tauhid,
bab mukaddimah beliau menjelaskan tentang orang yang melakukan kesyirikan itu tidak, orang melakukan dosa, melakukan maksiat tidak secara otomatis kita katakan orang yang melakukan kesyirikan ini dia musyrik. Perbuatan ini syirik. Orang yang melakukannya jatuh kepada kesyirikan, tetapi memvonis si A, si B musyrik itu perkara lain. Itu perkara lain. Karena ketika seseorang memvonis A ini musyrik atau keluar dari Islam, itu ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan. Ya. Sebagian orang tidak faham, tidak tahu hal ini, maka mudah sekali dia mengatakan fulan musyrik, perbuatan syirik. Oke, tetapi memvonis orang-orang tertentu sebagai seorang musyrik ini perkara yang berbeda. Ada di sana syarat-syaratnya harus terpenuhi. Ada nggak kira-kira penghalang yang menyebabkan dia ini tidak jatuh kepada, tidak dihukumi sebagai musyrik? Ini harus beres dulu, baru seseorang bisa dikatakan ini musyrik atau bukan. Dan ini bukan sembarang orang, setiap orang bisa menghukumi ini. Kembalinya kepada para ulama ar-rasikhun, ulama yang benar-benar mumpuni dalam hal ilmu. Tidak sembarang orang asal duduk menjelaskan lantas dia memvonis si A musyrik, si A kafir. Ya akhi, ini bukan tugas antum, tugas kita belajar. Kita punya kaidah, koridor, tetapi dalam kasus kalau sudah jatuh kepada menghukumi seseorang, ini masalah yang berbeda lagi, masalah yang lebih berat. Maka tidak asal pernah membaca kitab tauhid, pernah membaca tentang mubtilatul Islam, ya, pembatal-pembatal keislaman, lantas kita bisa memvonis orang, tidak. Ini tugasnya para ulama ar-rasikhun. Aw munkisun lahu in kana asghar, atau dia akan mengurangi kualitas atau mengurangi keimanan seseorang ketika syirik itu adalah syirik kecil. Contoh syirik kecil, orang pakai jam katakanlah ini, atau jimat. Dia anggap kalau saya pakai barang ini, saya akan, kalau saya pakai barang ini misalnya, maka urusan saya akan dimudahkan oleh Allah. Enggak ada hubungannya antara jam ini dengan kemudahan. Allah tidak jadikan ini sebagai sarana untuk memudahkan. Kalau saya pakai ini maka Allah akan menjaga saya dari virus corona. Ini enggak ada. Ini jatuh kepada syirik kecil karena menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Kalau dia meyakini dengan menggunakan jam ini, maka jam ini akan melindungi saya dari virus corona dan saya kebal karena memang dikaruniai oleh jam ini, bukan karena Allah, karena jam. Maka ini jatuh kepada, ini adalah syirik besar. Yang pertama, dia meyakini Allah yang melindungi, tetapi jadikan ini perantara, padahal bukan perantara. Perantara sebab itu harus yang sudah terbukti dengan benar. Misalnya orang sudah teruji, namanya orang panas, atas izin Allah dikasih paracetamol, turun panasnya. Kalau Allah mengizinkan, Allah jadikan ini sebab. Tapi kadang ada juga yang tidak turun, tapi secara ini Allah jadikan ini. Orang lapar, makan supaya kenyang. Ya. Jangan, oh saya lapar, supaya enggak lapar saya pakai jam ini, enggak akan lapar. Ini enggak ada. Ya. Haus, minum. Ya. Jangan haus ya, supaya saya agak haus saya pakai songko ini. Ini enggak boleh. Nah, ini enggak ada hubungannya dengan haus dan tidak haus. Ya. Sama dengan sebagian orang, dia belajar supaya saya pintar, saya pakai gelang ini supaya ini. Tidak ada hubungannya. Taib. Kemudian ats-tsalis anna syirka la yughfar, bahwasanya syirik itu tidak diampuni kecuali dengan taubat. Artinya orang yang mati membawa dosa syirik, syiriknya tadi tidak diampuni. Bahkan para ulama mengatakan termasuk syirik kecil. Cuman syirik kecil tidak menyebabkan seseorang kekal di neraka. Kalau syirik besar iya. Tapi syirik kecil, orang yang mati membawa dosa syirik kecil,
berarti dia akan diazab karena syiriknya tadi. Ya. Kalau dia tidak bertobat, ya, dia mati dalam kondisi membawa dosa syirik. Adapun kalau dosanya syiriknya syirik besar, maka dia kekal di neraka. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahum an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Taib ar-rabi' anna syirka yusabbibul khauf fid dunya wal akhirah. Bahwasanya syirik itu menyebabkan ketakutan. Orang yang melakukan syirik itu penuh dengan ketakutan di dunia dan di akhirat. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Orang yang syirik, coba, orang yang dia meminta kepada gunung, meminta kepada pohon, meminta kepada selain Allah, di hatinya dia takut, dia merendahkan diri di hadapan makhluk selain Allah. Jadi orang yang penakut, ya. Bahkan sebagian orang, nanti kita bahas dalam masalah contoh-contoh syirik. Ada yang dia kalau mau berangkat, tiba-tiba mau berangkat kerja atau mau melakukan perjalanan jauh, di rumahnya tiba-tiba ada kucing hitam atau anjing hitam lewat, dia bilang, waduh, ini bahaya ini. Kalau saya berangkat ini nanti celaka ini. Takut dia, penuh dengan ketakutan. Ya. Orang-orang musyrik dulu begitu. Bahkan mereka disebutkan dalam Al-Quran, kalau lewat, ya, mereka nanti kita akan bahas pada sebab ini, tapi sebagai contoh saja ya. Mereka lewat, kalau lewat suatu tempat, kalau dulu lewat suatu lembah, mereka berteriak, a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Dia bilang, saya berlindung kepada pemimpin yang menguasai lembah ini dari gangguan anak buahnya yang enggak beres. Dia maksudnya berlindung kepada pimpinan jin supaya tidak diganggu jin-jin ini. Tapi ternyata semakin dia ketakutan. Sebagian orang kalau lewat di kuburan, lewat di tempat di kuburan, jalan gitu, kalau naik mobil malam-malam dia tidak ada orang, dia bel apa? Minta permisi. Permisi sama kuburan, orangnya udah mati semua itu. Dia takut. Ya, kenapa? Karena di dalam dirinya ada tadi ketakutan kepada selain Allah. Membuat dirinya takut. Kita tidak katakan orang yang ngebel tadi syirik, tetapi kalau ada ketakutan kepada selain Allah, ini menyebabkan kita lemah, kita semakin takut. Semakin takut. Dan kalau dia meyakini misalnya kuburan tadi bisa mencelakai dia kalau dia tidak izin, ya ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Maka seorang yang bertauhid di mana saja dia tidak takut kepada selain Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Tentu mengambil sebab-sebab syar'i kalau dia lihat ada yang membahayakan itu boleh. Bukan berarti tauhidnya bermasalah. Nanti ada yang bilang, Ustaz, kenapa Ustaz pakai masker? Ustaz, ini tauhid tidak beres ini. Ya. Ya, akhi, kenapa antum makan? Antum bertauhid. Ya. Sama dengan begitu. Kenapa antum bekerja? Pakai masker ini ikhtiar. Ya. Kalau antum punya keyakinan bahwasanya pakai masker itu berpengaruh kepada tauhid, berarti tauhid yang enggak beres, antum harus belajar lagi. Justru seseorang tahu bahwasanya Allah menjadikan sebab ini dan itu, dia mengambil ikhtiar dengan sebab tadi, itu bukti tauhid seseorang benar. Kalau petantang-petentang dengan sombong dan mengatakan saya ini begini, tidak takut dengan apapun, ya akhi, ya, Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita, kalau kita lihat wabah di suatu tempat, maksudnya memang tempat tersendiri, wabah, kita diperintahkan untuk menjauh. Bahkan lari dari, kalau dulu kusta, seperti engkau lari dari apa? Macan, dari singa. Orang kalau lihat singa dia menghindar, apakah dia dianggap tauhidnya ini bermasalah? Ini tidak. Ini khauf tabi'i. Nanti kita pelajari. Taib, demikian kajian kita pada sore hari ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Taib, kalau ada kita jawab, mungkin satu atau dua yang bisa kita jawab.
Taib, Ustadz mau tanya, kalau ada orang meninggal terus saya lihat dia potong ayam dulu baru jenazahnya diangkat ke keranda, itu syirik atau tidak Ustadz? Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan kaidah yang mudah kalau tentang memberikan tentang sembelihan. Kalau orang menyembelih kemudian dia makan, dia sembelih, dia makan, semuanya dia makan seperti biasa, ini biasanya kalau ada penyimpangan tidak pun jatuh kepada kesyirikan. Kecuali dia sembelih terus dia tidak makan, disembelih sengaja ditaruh di situ, ya. Ini untuk apa kalau disembelih tidak dimakan, tidak di ini, atau dibuang, ya, atau ditanam? Ini menunjukkan bahwasanya dia menyembelih untuk selain Allah, ya. Maka ini harus jelas dulu. Kalau dia ini harus dipotong dulu ini, ya mungkin tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Mungkin ini termasuk hal yang tidak disunahkan, tetapi jatuh kepada ini termasuk perbuatan syirik atau tidak, maka ini harus dilihat niatnya, tujuannya, dan apa yang dia lakukan sebenarnya di situ. Ya, kalau seperti ini pertanyaannya ini terlalu umum, tidak bisa kita mengatakan apakah ini syirik atau tidak. Kita mengatakan suatu perbuatan syirik, tadi sudah saya jelaskan, apakah pelakunya otomatis dia musyrik? Ini perkara yang berbeda. Ingat itu ya. Kalau itu dilakukan oleh seorang muslim, ya. Kalau dia memang bukan muslim, dia seorang yang menyembah selain Allah, dia itu jelas, tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Tapi kalau yang dilakukan oleh seorang muslim, asalnya seorang mukmin, muwahhid, dia bertauhid, maka kita ajarkan, kita kasih tahu dia, kita nasihati. Ya. Begitu juga yang ini. Terus hari ke-7 potong kambing. Ya, ini tidak ada sunnahnya dalam syariat atau sunnah Rasulullah harus melakukan ini. Tetapi apakah termasuk kesyirikan? Dilihat apa yang dia lakukan. Kalau dia potong untuk dikasih makan orang-orang, ya itu tidak jatuh kepada kesyirikan, ya. Atau dimakan untuk keluarganya, ya. Meskipun mengkhususkan setiap orang meninggal hari ke-7-nya harus potong kambing, ini nggak ada dalilnya, nggak ada tuntunannya. Tapi kalau ternyata dia potong kemudian dia tanam, ya, kepalanya atau kakinya yang belakang 2 yang ada dagingnya, ya. Kalau kaki yang sepatunya memang mungkin orang tidak makan, dibuang kan, ditanam tidak apa-apa. Ditanam karena supaya tidak bau. Ini otomatis kalau dia tanam kepalanya atau dia tanam sebagian dagingnya atau dihanyutkan, nah ini jelas ini mengarah kepada perbuatan yang indikasi syiriknya besar. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, antum bertanya, fadhal. Bagaimana caranya agar kita tahu bahwa diri kita sudah bertauhid kepada Allah tanpa mencampurkan dengan sesuatu yang merusak tauhid kita selain daripada syirik yang kita tahu. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana kita tahu bahwasanya kita melakukan ibadah sudah bertauhid kepada Allah? Bagaimana caranya agar kita tahu kita melakukan kesyirikan atau tidak? Caranya pertama belajar. Belajar ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kalau kita baru belajar muqaddimah, kita belum tahu tentang jenis-jenis syirik, iya kan? Makanya ada perkataan yang bijak, ya. Dikatakan a'rifu syarra la li syarri walakin litawaqihi. Saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Kita belajar tentang syirik bukan untuk jatuh kepada kesyirikan, menjaga supaya kita enggak sampai jatuh kepada kesyirikan. Maka langkah pertamanya adalah belajar untuk mengetahui mana yang tauhid, mana yang syirik. Kemudian ilmu yang sudah kita pelajari kita amalkan. Dan yang terpenting adalah memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk kesyirikan. Allahumma inni astaghfiruka an usyrika bika wa ana a'lam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan aku tahu hal tersebut.
dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang saya tidak tahu. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang tadi yang saya katakan, belajar, terus belajar. Wallahu taala a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana dengan orang yang melakukan ibadah dengan asal-asalan? Apakah ini termasuk kesyirikan atau kedzaliman? Baik, kedzaliman jelas, ini kedzaliman. Apakah kesyirikan? Dilihat tadi. Kalau dia melakukannya mengikuti hawa nafsunya tadi, ya hanya mengikuti hawa nafsunya, asal-asalan, dia tidak mau belajar, dia yang penting saya ini seenaknya dia, maka ini salah satu bagian dari kesyirikan, tetapi tidak masuk seperti syirik menyembah patung, seperti syirik yang lain tadi. Cuman jelas kalau beramalnya asal-asalan, ibadahnya asal-asalan, maka ini tentu potensinya adalah ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di antara atau karena syarat diterimanya amalan itu ada dua. Pertama, ikhlas karena Allah, kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat, belajar tata cara salatnya Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mau berhaji, belajar bagaimana Rasulullah berhaji. Khudhu anni manasikakum. Ya. Dan begitu juga yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Adakah doa yang bisa diamalkan agar meninggal dalam keadaan Islam dengan tauhid yang benar? Di antaranya tadi yang saya sudah baca, ya, kemudian doa yang sering dibaca oleh Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Kemudian amalan, hendaknya kita berusaha memperbaiki amalan kita tatkala sendirian. Amalan yang tersembunyi kita berusaha memperbaiki amalan yang tersembunyi sebagaimana kita ingin menampakkan amalan yang baik. Amalan yang baik yang tampak kita kelihatan tampak, tapi kadang orang tatkala sendiri, ya, dia merusak keimanannya dengan maksiat, dengan berbuat dosa. Ini harus diperbaiki. Orang yang selaras, sinkron antara amalan dia yang zahir dan batin, maka insya Allah yang demikian dia akan, ya, kalau dia jaga terus istiqamah, maka insya Allah dia akan mendapatkan husnul khatimah. Adapun terkadang waliyahudzubillah orang ketika di masih hidupnya kelihatan soleh, tapi ternyata di akhirnya ditampakkan oleh Allah sebaliknya, biasanya karena tidak selaras antara yang lahir dan yang batin. Wallahu taala a'lam bissawab. Bolehkah mendoakan atau memberi ucapan selamat bagi non-muslim? Misal mereka mempunyai anak yang baru lahir atau mengucapkan selamat atas kelulusan studinya. Mendoakan orang kafir untuk dapat hidayah boleh. Mendoakan orang kafir yang sudah meninggal tidak boleh. Yang hidup didoakan, ya. Doakan secara umum kebaikan, niatkan untuk dapat hidayah, bagus, boleh. Adapun mengucapkan selamat atas urusan duniawi, wih rumahnya bagus, selamat Pak ya, anaknya udah lulus Pak, selamat ya. Maka ini urusan duniawi dan tidak mengapa. Ya, jangan ditambah-tambah lagi, ya, jangan ditambah-tambah dengan hal-hal yang dicampurkan dengan agama nanti. Ya. Kalau duniawi, murni duniawi tidak ada masalah. Kalaupun dunia misalnya ditambah dengan doa yang mengikuti cara doanya dia, ya. Misalnya semoga Tuhan kamu memberkati, tidak boleh. Ya, semoga dapat hidayah dulu kalau masalah itu. Baik, mudah-mudahan semoga dapat kebaikan. Terus ini selamat seperti ini masih batas wajar untuk urusan duniawi. Taib, Allah taala a'lam bissawab. Banyak sekali pertanyaannya. Terakhir ya, satu. Bismillah, afan Ustaz. Bagaimana memberikan pengertian kepada seseorang yang membenci atau tidak menyukai adat tertentu dikarenakan pengalaman yang pernah dia alami dan dilihat sendiri, sehingga berdampak kepada
berdampak ke anak sendiri, untuk melarang dan tidak boleh menikah sama adat yang dibenci tersebut. Maksudnya dari suku tertentu ya. Adat ini wataknya begini. Barakallahu fiik. Ya, Allah ciptakan kita syu'uba wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal. Ya. Perkenalan bukan perkenalan yang biasa, untuk hal kebaikan. Kita diciptakan berbeda-beda, beda warna kulit, beda mata, ada yang cipit, ada yang belok, ada yang tengah-tengah, ada yang bagaimana ya. Ini diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suku ini, suku itu ya. Tidak ada keistimewaan antara suku A dan suku B, suku C. Yang kulitnya putih terhadap yang hitam, yang rambutnya lurus terhadap yang... Tidak ada yang keistimewaannya, semua sama di hadapan Allah. Kecuali apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian kalau kita mendapati misalnya ada orang dari kalangan tertentu atau suku tertentu, sifatnya mungkin kita lihat tidak pas, maka tidak boleh kita mengeneralisir, menyamaratakan pukul rata odong semua begini. Ya. Ini juga tidak boleh. Khawatirnya kita jatuh kepada kezaliman. Karena semua orang, jangankan kata tidak usah terlalu luas suku, dalam keluarga saja, katakanlah orang anaknya 4, tidak usah 4, 2, itu bisa berbeda 180 derajat wataknya. Yang satu kalem halus, kalau bicara santun, yang satu kalau bicara, yang keluar semua kosakata yang ada di kebun binatang. Itu. Ini satu keluarga ya ikhwan. Maka hendaknya seseorang tidak lantas ketika dia tidak suka pada sesuatu, dia sudah membuat rumus paten. Ini sudah dipatenkan. Pokoknya kalau suku A saya tidak mau, suku B ini tidak ya. Ini gulu berlebih-lebihan. Ya. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidan laka wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habiban lak. Cintai ke orang yang engkau kasihi kekasihmu sewajarnya. Kita terlalu cinta, terlalu berlebih-lebihan mengeluh-elukan sahabat, teman, kalau bermusuhan jadi enggak mau berteman lagi. Berteman sewajarnya. Enggak suka sama orang juga sewajarnya. Bisa jadi yang kita anggap teman baik, suatu saat kita ada masalah jadi musuhnya dia. Sebaliknya orang yang mungkin kita musuhi selama ini bisa jadi suatu saat akan menjadi teman baik kita. Ya, kita tidak tahu di dunia ini ya, tidak ada yang terus dalam hal seperti itu. Dia konstan, enggak berubah-berubah ya. Nah. Oleh karena itu ikhwan azani Allah wa iyyakum, dalam hal-hal apalagi yang bukan berkaitan dengan syariat, kita harus lebih fleksibel. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian. Tadi ana udah bilang terakhir kan? Baik, sudah paling terakhir. Baik, barakallah. Untuk orang yang mencari sesajen, sengaja mencari sesajen untuk dimakan. Di sini kalau dia sembelihan jelas tidak boleh. Adapun bukan sembelihan, itu pun hendaknya tidak dia sengaja mencari untuk dimakan. Ya, karena itu termasuk yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembelihan sesajen ayam jelas haram. Tidak boleh karena disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau darurat lain, tapi kalau orang misinya mencari makanan yang diberikan kepada jin, kan repot. Jangan, tidak boleh. Ya. Tidak benar hal yang seperti ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.